Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk menjelaskan soal akuntansi terkait analisis cost volume profit. Untuk soalnya, ada beberapa instruksi. Instruksi yang pertama adalah berikan penjelasan terlebih dahulu mengenai analisis cost volume profit untuk kasus PT Fresh Blend adalah perusahaan yang memproduksi minuman sehat dalam botol dengan merek Vita Fresh. Perusahaan berencana meningkatkan kapasitas produksinya untuk menghadapi peningkatan permintaan pada musim panas. Untuk itu, manajer produksi meminta bagian akuntansi biaya melakukan analisis cost volume profit untuk memahami hubungan antara volume penjualan, biaya, dan laba yang mungkin diperoleh. Adapun data operasi tahunannya adalah sebagai berikut, di mana harga jual per botolnya 25.000, biaya variabel per botolnya 15.000, biaya tetap tahunannya 1,2 miliar, kapasitas maksimum produksi di 200.000 botol per tahun. Kemudian, manajemen sedang mempertimbangkan dua strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan, di mana ada dua strategi pemasaran. Yang pertama, strategi A, yaitu promosi intensif dengan menambahkan biaya iklan tambahan sebesar 300 juta per tahun dan perkiraan peningkatan produksi penjualan menjadi 140.000 botol per tahun. Kemudian strategi B adalah dengan diskon harga, di mana nanti harga jual diturunkan menjadi 23.000 per botol dan perkiraan peningkatan volume penjualan di 160.000 botol per tahun. Kemudian nanti untuk soal kita bisa lihat di sisi kiri kita. Dan soal yang pertama adalah hitung kontribusi per unit, margin kontribusi, dan break-even point dalam unit dan dalam rupiah. Kemudian untuk mencari kontribusi per unit, kita menggunakan rumus harga jual dikurangi biaya variabel. Di mana tadi kita ketahui untuk harga jual per botolnya adalah 25.000 dan biaya variabel per botol adalah 15.000. Lalu kita dapati hasil sebesar 10.000. Kemudian untuk margin kontribusi atau PM ratio, kita bisa cari dengan rumus kontribusi per unit dibagi dengan harga jual. Kontribusi per unit tadi kita dapat 10.000 rupiah dibagi dengan harga jualnya sebesar 25.000 rupiah. Maka didapati hasil 0,4 atau 40%. Kemudian kita mencari break even point atau BEP. BEP sendiri adalah kondisi di mana pendapatan perusahaan sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Break-even point dalam unit kita bisa cari menggunakan rumus biaya tetap dibagi kontribusi per unit, di mana tadi biaya tetapnya adalah 1,2 miliar dibagi kontribusi per unit sebesar 10.000. Maka BEP dalam unit akan mendapat nilai 120.000 botol. Kemudian untuk mencari break-even point dalam rupiah, kita menggunakan rumus BEP unit dikalikan dengan harga jual. BEP unitnya tadi kita dapat 120.000 botol dikali dengan harga jualnya 25.000, maka kita dapat nilai sebesar 3 miliar rupiah. BP break-even point ini dalam unit tadi kan kita dapati 120.000 botol. Nilai BP ini adalah di bawah dari kapasitas produksi perusahaan, yaitu sebesar 200.000 botol, sehingga perusahaan ini bisa mencapai BP bila diinginkan. Untuk menjawab soal nomor satu tadi, kita dapati nilai-nilai sebagai berikut. Kontribusi per unit 10.000, margin kontribusi sebesar 40% atau 0,4, break-even point dalam unit ada di angka 120.000 botol, kemudian break-even point dalam rupiah di angka 3 miliar rupiah. Kemudian untuk soal nomor 2 adalah jika perusahaan menjual 120.000 botol, maka hitung total contribution margin, laba operasi, dan margin of safety, baik dalam unit maupun persentase.
Untuk mencari total kontribusi margin, kita bisa menggunakan rumus kontribusi per unit dikalikan jumlah unit yang terjual. Kontribusi per unit tadi kita dapat di soal nomor satu, yaitu sebesar 10.000. Kemudian jumlah unit terjual eh, diketahui dalam soal yaitu 120.000 botol. Kita kalikan, maka akan mendapat nilai sebesar 1,2 miliar rupiah. Ini total kontribusi marginnya. Kemudian, untuk mencari laba operasi, kita bisa menggunakan rumus total kontribusi margin dikurangi biaya tetap. Dengan angkanya tadi, total kontribusi margin sebesar 1,2 miliar. Biaya tetap ada pada soal, yaitu 1,2 miliar juga. Maka jika kita kurangi, laba operasinya akan menjadi 0 rupiah. Sehingga ketika perusahaan menjual 120.000 botol, maka perusahaan berada tepat pada titik impasse atau break-even point. Dalam kondisi ini, perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Kemudian kita akan mencari margin of safety dalam unit dan persentase. Margin of safety adalah ukuran seberapa besar penjualan perusahaan dapat turun sebelum mencapai titik impasse atau break-even point dan mulai merugi. Kita bisa menggunakan rumus untuk margin of safety dalam unit, yaitu penjualan aktual dikurangi break-even point dalam unit. Penjualan aktual ada di angka 120.000 botol, dikurangi break-even point unitnya. Tadi di soal nomor satu adalah 120.000 botol. Maka margin of safety adalah 0 unit. Kemudian untuk margin of safety dalam persentase, kita gunakan rumus margin of safety dalam unit dibagi penjualan aktual dikali 100%. Yang mana tadi margin of safety dalam unitnya adalah 0, dibagi penjualan aktual sama dengan 120.000, dikalikan 100%, maka didapati hasil 0%. Kesimpulannya adalah, jika perusahaan menjual 120.000 botol, maka tidak ada ruang aman bagi perusahaan, karena tadi margin of safety-nya 0 unit. Karena perusahaan juga sudah mencapai break-even point, sehingga setiap penurunan penjualan pasti akan menyebabkan kerugian untuk perusahaan. Untuk memperoleh laba, maka perusahaan harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjual lebih dari 120.000 botol, atau juga bisa menurunkan biaya tetap atau biaya variabel, dan menaikkan harga atau jumlah kontribusi per unit. Selanjutnya, soal nomor 3 merupakan analisis dari dua strategi untuk strategi promosi intensif dan strategi diskon harga. Untuk menganalisis kedua strategi tadi, kita bisa menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu kita cari dulu kontribusi per unit, kemudian kita carikan dulu total kontribusi margin, biaya tetap yang baru, dan laba operasi. Intinya itu kita mencari laba operasi untuk setiap strateginya. Untuk strategi yang pertama, kita cari dulu kontribusi per unitnya, di mana dapat dicari menggunakan rumus harga jual dikurangi biaya variabel. Harga jualnya berapa tadi? 25.000 dikurangi 15.000 dari soal, maka didapati kontribusi per unitnya 10.000. Ini tetap ya. Yang berbeda itu ada nanti di biaya tetap, karena ada penambahan biaya promosi sebesar 300 juta. Kemudian kita cari lagi, cari total kontribusi margin untuk 140.000 botol. Ini kita bisa lihat ya, strategi A, biaya iklan tambahan sebesar 300 juta per tahun, dan peningkatan kapasitas produksi di 140.000 botol per tahun. Maka total kontribusi marginnya untuk 140.000 botol adalah kontribusi per unit dikali jumlah unit terjual. Kontribusi per unit 10.000 dan jumlah unit yang terjualnya tadi diperkirakan 140.000. Maka didapatkan nilai total kontribusi margin sebesar 1,4 miliar. Kemudian kita cari
terlebih dahulu untuk biaya tetap yang baru karena tadi ada penambahan biaya promosi sebesar 300 juta. Biaya tetap awal kita ketahui ada di angka 1,2 miliar. Tambahkan dengan biaya promosi sebesar 300 juta, maka kita dapati nilai 1,5 miliar. Untuk laba operasinya, kita menggunakan rumus total kontribusi margin dikurangi dengan biaya tetap yang baru. Total kontribusi margin di angka 1,4 miliar dan biaya tetap yang baru adalah 1,5 miliar, 5 miliar. Maka kita dapati perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 100 juta rupiah. Kesimpulannya adalah meskipun tadi ada perkiraan volume penjualan menjadi peningkatan volume penjualan menjadi 140.000 botol, namun dengan adanya biaya promosi akan membuat total biaya tetapnya menjadi naik, sehingga kontribusi total tidak dapat menutup biaya tetap yang baru dan akhirnya perusahaan mengalami kerugian sebesar 100 juta. Kemudian untuk strategi yang kedua yaitu diskon harga, kita ketahui angka-angka di mana harga jual diturunkan menjadi 23.000 per botol dan perkiraan peningkatan volume penjualan di angka 160.000 botol per tahun. Sama kita cari dulu laba operasinya dengan rumus total kontribusi margin dikurangi biaya tetap yang baru. Kontribusi per unit barunya sama dengan harga jual baru tadi 23.000 botol dikurangi biaya variabel di angka 15.000 botol. Maka kita dapati nilai 8.000. Kemudian total kontribusi margin untuk 160.000 botol adalah kontribusi per unit dikali jumlah unit terjual. Kontribusi per unitnya 8.000 dikalikan dengan peningkatan volume penjualan di 160.000 botol, maka didapati nilai 1,28 miliar. Untuk biaya tetap di sini kondisinya sama karena tidak ada penambahan biaya sama dengan biaya yang awal sehingga kita dapati nilai 1,2 miliar. Untuk laba operasinya maka didapati total kontribusi margin dikurangi biaya tetap, yaitu 1,28 miliar dikurangi 1,2 miliar, kita dapati hasil 80 juta, eh, laba sebesar 80 juta. Kesimpulannya, tadi meskipun kontribusi per unitnya turun di angka 8.000, semula 10.000, karena adanya kenaikan volume penjualan di angka 160.000 botol, ini menghasilkan total kontribusi margin yang cukup untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba sebesar 80 juta rupiah. Sehingga dari kedua strategi ini, maka strategi diskon harga akan menjadi pilihan yang paling cocok untuk diterapkan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian soal berikutnya terkait degree of operating leverage. Nah, kita baca dulu soalnya, yaitu hitung degree of operating leverage atau DOL pada volume 120.000 botol. Kemudian berikan interpretasi bagaimana risiko operasional perusahaan berdasarkan nilai DOL tadi. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, degree of operating leverage adalah rasio keuangan yang mengukur sensitivitas laba operasional suatu perusahaan terhadap perubahan penjualan. Nilai DOL dapat kita cari menggunakan rumus DOL sama dengan total contribution margin dibagi dengan operating income. Dalam kasus ini, perusahaan akan memproduksi 120.000 botol. Maka kita cari dulu nih untuk total kontribusi margin dan laba operasinya. Total kontribusi margin untuk 120.000 botol kita cari menggunakan rumus kontribusi per unit dikali dengan jumlah unit terjual. Kontribusi per unit tadi kita dapatkan dari soal nomor 1
yaitu sebesar Rp10.000. Kemudian jumlah unit terjualnya sebesar 120.000 botol. Kita kalikan, akan kita dapatkan hasil sebesar 1,2 miliar. Untuk laba operasi, karena tadi biaya tetapnya tidak ada perubahan, maka kita menggunakan rumus total kontribusi margin dikurangi biaya tetap menjadi 1,2 miliar rupiah dikurangi dengan biaya tetap tadi di dalam soal diketahui 1,2 miliar rupiah. Maka laba operasinya adalah nol. Sehingga degree of operating leverage-nya kita dapatkan total kontribusi margin dibagi dengan laba operasi yaitu 1,2 miliar dibagi 0, maka hasilnya tidak dapat kita definisikan atau tak terdefinisi. Kesimpulannya, karena tadi volume penjualan perusahaan berada pada 120.000 botol, dan kita ketahui juga 120.000 botol merupakan break even point dari perusahaan, yaitu kondisi di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian, atau laba operasinya sama dengan nol. Sehingga nilai DOL akan kita dapat tidak terdefinisi karena nilai pembaginya tadi adalah nol. Kemudian secara konsep pada break-even point, setiap perubahan kecil dalam penjualan akan menghasilkan perubahan yang sangat besar pada laba operasi. Artinya, jika penjualan naik sedikit di atas BEP, laba per operasi yang sebelumnya nol bisa menjadi nilai positif. Namun, di sini yang perlu kita perhatikan adalah persentase perubahan laba tidak terdefinisi dari nol ke positif. Sedangkan saat penjualan turun di bawah BEP, maka perusahaan akan langsung mengalami kerugian. Karena tadi laba operasinya berubah dari nol menjadi negatif. Kita ilustrasikan misalnya jika penjualan naik ke angka 130.000 botol, maka laba operasinya akan meningkat menjadi 100 juta. Kita cari dengan perhitungan tadi, langkah-langkah perhitungan tadi, total kontribusi margin sebesar 130.000 botol dikalikan dengan kontribusi per unitnya 10.000 dapat hasil 1,3 miliar rupiah dan biaya tetap sebesar 1,2 miliar rupiah sehingga didapatkan hasil 1 juta. Nah, namun persentase perubahan laba dari angka 0 ke 100 juta tadi menjadi tidak terdefinisi sebagai persentase. Kenapa? Karena DOL-nya tadi ada di angka tak terdefinisi. Ini menegaskan bahwa DOL di break-even point ini tidak bermakna secara numerik dan berisiko sangat tinggi. Sehingga implikasi risiko operasional perusahaan akan sangat tinggi karena ketika perusahaan berada di pada atau dekat break-even point, maka leverage operasional akan berdampak sangat besar, di mana perubahan penjualan kecil dapat mengubah profitabilitasnya secara drastis. Sarannya, manajemen sebaiknya memperhatikan margin of safety, serta berusaha untuk meningkatkan penjualan yang lebih jauh dari titik BP, dan atau juga dapat mengurangi biaya tetap atau biaya variabel untuk mengurangi risiko-risiko operasional tadi. Nah, demikian penjelasan untuk menjawab soal akuntansi biaya terkait analisis cost volume profit.